Konon katanya, jika hantu kelaparan dan hantu kekenyangan bertemu di siang hari, mereka akan mulai saling menggigit. Jika dalam 7 hari tidak ada yang menghentikan, dari tubuh dua hantu itu, akan tumbuh satu hantu baru. Itulah hantu bengkak. Hantu bengkak memakan apapun, baik hantu maupun makhluk hidup. Semakin banyak dimakan, tubuhnya makin besar. Akhirnya menjadi hantu jahat, yang bahkan dewa pelindung desa pun tidak mampu mengendalikan. Untuk meminta hantu itu pindah dan membuat onar di tempat lain, seluruh desa melakukan undian, untuk memilih anak laki-laki dan perempuan yang masih suci sebagai persembahan. Aku dan adikku tidak luput. Kami berdua terpilih sebagai korban persembahan. Penduduk desa mengurung kami di dalam kandang. Lalu dukun wanita mengantar kami ke kuil dewa pelindung di gunung belakang untuk dijadikan santapan hantu. Setelah penduduk desa membawa kami ke kuil itu, mereka segera pergi tanpa berani tinggal lebih lama. Karena malam di pegunungan sering terjadi hal-hal tak terduga. Seiring malam mulai tiba, anak-anak lain kelelahan dan tertidur. Hanya aku yang tidak berani tidur, terus memperhatikan gerakan di pintu. Saat itu juga, tiba-tiba muncul sosok hitam pekat di pintu. Aku langsung merasa tegang tanpa sadar. Keringat dingin karena ketakutan mengalir di pipiku. Namun saat kulihat wajah orang itu dengan jelas, aku akhirnya bisa bernapas lega. Ternyata mereka adalah sekelompok pedagang yang hendak bermalam di sini. Namun mereka segera melihat kandang tempat kami dikurung. Pengurus yang melihat ini pun merasa heran. Kenapa ada begitu banyak anak-anak dikurung di sini? Salah satu pengawal langsung mengenali bahwa ini adalah upacara persembahan. Dia memperingatkan semua orang bahwa mungkin ada hantu yang bahkan dewa pelindung pun tak bisa kalahkan. Mendengar itu, pengurus termenung sejenak, lalu memutuskan untuk tidak ikut campur. Lagi pula mereka hanya bermalam sementara di sini. Tak perlu ikut urusan penduduk setempat. Namun demi keamanan, pengurus tetap menyuruh beberapa pengawal berpatroli di sekitar. Setelah berkeliling, para pengawal tidak menemukan tanda-tanda aktivitas makhluk halus. Pengurus pun merasa lega, namun pada saat itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pengawal Wanger yang tadi patroli menghilang. Pengurus segera memerintahkan semua orang untuk mencarinya. Namun yang mereka temukan hanyalah mayat Wanger. Dari posisi kematiannya yang aneh, bisa dipastikan itu ulah makhluk halus. Dalam sekejap, semua orang di tempat itu menjadi takut. Namun mengingat saat ini pasti akan bertemu dengan hal kotor di gunung, satu-satunya cara paling aman adalah kembali ke kuil dan bertahan hingga pagi. Itulah keputusan terbaik. Setelah kembali ke kuil, pengurus segera memerintahkan semua orang mengunci semua pintu dan jendela, dan mengatur giliran penjagaan malam. Kemudian pengurus tua mendekatiku, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di desaku. Mendengar itu aku tahu ini kesempatan untuk menyelamatkan diri. Lepaskan kami dan aku akan memberitahumu. Setelah berdiskusi dengan nona muda, akhirnya mereka hanya setuju melepaskan aku dan adikku. Lalu aku menceritakan semua yang ku tahu. Orang pertama yang menyadari keanehan di gunung adalah para